Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, yang menyimpan keanekaragaman hayati luar biasa, dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, bentang alam tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Hutan yang dahulu menjadi ruang hidup bagi berbagai makhluk, kini perlahan bergeser menjadi lanskap produksi yang didominasi oleh satu jenis tanaman. Perubahan ini bukan sekedar alih fungsi lahan, melainkan awal dari sebuah konflik yang kompleks. Seiring meningkatnya permintaan global terhadap minyak kelapa sawit, komoditas ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Indonesia sebagai produsen terbesar terus memperluas area perkebunan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun di balik itu, ekspansi seringkali dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan. Alih fungsi ini tidak hanya mengubah kondisi fisik lingkungan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah terbentuk selama ratusan tahun. Fenomena ini memunculkan konflik sumber daya alam yang melibatkan berbagai kepentingan. Di satu sisi, sektor perkebunan sawit memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, sekaligus membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, ekspansi yang tidak terkendali justru menimbulkan berbagai kerugian, baik secara ekologis maupun sosial. Masyarakat lokal seringkali kehilangan akses terhadap lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Sementara satwa liar juga kehilangan habitat alaminya. Konflik ini terjadi karena adanya tekanan ekonomi yang tinggi, meningkatnya kebutuhan pasar global, serta lemahnya implementasi kebijakan lingkungan yang seharusnya mampu menjaga keberlanjutan. Dalam ilmu lingkungan, terdapat azas 12 yang dikenal sebagai prinsip multidimensi. Azas ini menekankan bahwa pengelolaan lingkungan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Setiap keputusan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan, tidak hanya dari segi ekonomi, tapi juga harus memperhatikan aspek sosialnya, ekologi, dan juga budaya. Yang artinya, suatu kebijakan yang menguntungkan secara ekonomi belum tentu baik bagi lingkungan atau masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam mempertimbangkan semua dimensi tersebut agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan tidak merugikan pihak manapun. Jika dianalisis secara multidimensi, perkebunan sawit memang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, baik bagi negara maupun masyarakat tertentu. Namun, dari sisi sosial, konflik kepemilikan lahan dan ketimpangan akses sumber daya masih sering terjadi. Secara ekologis, deforestasi menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, gangguan siklus air, serta peningkatan gas emisi rumah kaca. Sementara itu, dari aspek budaya, masyarakat adat kehilangan ruang hidup yang selama ini menjadi bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keseimbangan antar dimensi. Selain itu, asas 11 menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip ini mengharuskan setiap lingkungan, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan untuk dipertimbangkan secara matang, bahkan sebelum dampaknya terjadi. Namun dalam praktiknya, prinsip ini sering diabaikan. Akibatnya kerusakan lingkungan seperti deforestasi, kebakaran hutan, serta hilangnya habitat satwa terus-menerus terjadi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan di masa depan. Konflik antara hutan dan perkebunan sawit merupakan permasalahan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan regulasi,
penerapan praktik perkebunan yang ramah lingkungan, serta perlindungan terhadap hutan dan masyarakat lokal. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Karena pada akhirnya, keberadaan hutan bukan hanya tentang alam, tetapi juga tentang masa depan kehidupan.